Terima kasih Tuhan. Kami mau belajar selalu bersyukur di hadapan-Mu. Kami tahu bahwa kehidupan yang kami hadapi sampai hari ini, kalau kami ada sebagaimana kami ada, semua itu karena kebaikan, kemurahan Tuhan yang mengikuti kami. Itu sebabnya kami bersyukur bahwa hari-hari ini kami adalah orang-orang yang dimerdekakan. Bukan karena kehebatan kami Tuhan, tapi kami percaya Tuhan bahwa ketika firman-Mu berkata bahwa kebenaran-Ku pasti memerdekakan kami. Itu sebabnya Tuhan, siapapun kami yang datang ke tempat ini, baik kami punya masa lalu yang kelam, kami punya masa lalu kegagalan, kami punya masa lalu Tuhan hidup kami disakiti, difitnah atau apapun juga. Hari ini menyadarkan kami dengan kemerdekaan ini, bahwa kami adalah orang-orang yang dimerdekakan. Amin. Terima kasih Bapa, biarlah setiap kami hari ini punya rasa lapar dan haus akan kebenaran. Urapi bibir lidah hamba-Mu, kalau sebentar hamba-Mu akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Berkati setiap telinga yang mendengar, biar semua kemuliaan itu kembali kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya berkata, amin. Silakan duduk. Shalom semuanya. Merdeka. 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 Ya. Saudara percaya hari ini saya lihat, wow, merah semua ya. Kita pengerja pakai doreng ya. Karena kita harus siap bersama Tuhan untuk menghadapi pertempuran di akhir zaman. Amin. Saudara bukan orang-orang yang terpuruk hari ini. Sekalipun memang keuanganmu terpuruk. Bu Eli, saya datang ke tempat ini punya keuangan yang terpuruk. Punya rumah tangga yang terpuruk. Kesehatan yang terpuruk. Tapi sekali lagi di dalam Kristus kita pasti menjadi orang-orang yang berkemenangan. Amin. Saya akan berkhotbah tentang hari ini tentang merdeka dari masa lalu. Lihat dulu di Yoel 3 ayat 10. Yoel 3 ayat 10. Kita mau baca sama-sama. Yoel 3 ayat 10. Tempalah mata bajakmu menjadi pedang, pisau-pisau pemangkasmu menjadi tembak. Baiklah orang-orang yang tidak berdaya berkata apa saudara? Aku ini siapa? Pecundang, pahlawan. Kita semua hari ini percaya, saudara datang ke tempat ini, sekalipun saudara bilang ini, Ibu, saya sudah tidak punya senjata. Tidak punya lagi kemampuan, kekuatan, akal pikiran untuk bisa keluar dari semua kemelut masalah yang menimpa saudara dan saya mungkin hari-hari ini. Tapi Tuhan itu mengingatkan bahwa dalam hidup orang benar seperti khotbah saya kemarin, kita ini masih punya yang namanya senjata dan tombak. Saudara, tanpa saudara sadari dalam hidupmu, sekalipun engkau sudah tidak punya kekuatan, tidak punya kemampuan untuk keluar dari masalah, tapi kita masih punya senjata dan tombak, yaitu apa? Berdoa. Orang berdoa itu besar kuasanya. Artinya Tuhan bilang gini, kalau kamu sudah tidak berdaya, tidak bisa apa-apa, jangan terpuruk, tinggal terus dalam masalah, bangkit. Karena senyatanya aku itu sudah menyediakan kemenangan di depan. Makanya firman Tuhan mengajak saudara dan saya yang sudah tidak mampu, tidak bisa berbuat apa-apa, sudah habis akal. Saudara mungkin berkata gini, Bu, saya sudah tidak bisa mikir lagi, tidak usah mikir. Tapi Tuhan mau hari ini saudara dan saya berkata, di saat aku tidak berdaya, aku
aku ini pahlawan karena aku punya Tuhan yang besar. Amin. Saudara mau mengatakan ini, waktu saudara mengatakan seperti ini, iblis itu gemetar. Kenapa? Karena kita hari ini sadar di dalam hidup kita, nggak usah cari hutang online dulu. Kalau sudah kepepet, jangan tabrak, cari pertolongan di luar Tuhan. Kita punya kekuatan doa. Doa bisa dilakukan sewaktu-waktu. Waktu saudara lagi kepepet berdoa. Berdoa itu besar kuasanya. Waktu saudara kepepet hari ini, punya kewajiban yang jatuh tempo angsuran. Saudara punya doa, iman, dan pengharapan yang jangan ditidurkan. Itu sebabnya banyak orang yang terpuruk di masa lalu. Saudara percaya, gambaran masa lalu saudara. Hari itu ketika Tuhan ingatkan saya, Tuhan kasih saya ayat seperti perempuan Samaria. Masa lalunya punya 5 suami. Kira-kira orang seperti ini menurut kacamata dunia, di dunia pelayanan, orang pernah berpikir enggak orang punya 5 suami bisa dipakai Tuhan lewat kesaksian hidupnya, banyak orang di Samaria diselamatkan. Orang pernah berpikir enggak masa lalu orang punya 5 suami, masa lalunya kelam, masa lalunya yang terpuruk, tapi hari ini percayalah, kemerdekaan ini mengingatkan saudara dan saya siapa saudara di dalam Tuhan. Sekalipun engkau punya banyak kegagalan, tapi ketika Tuhan melihat engkau hari ini sudah merdeka dari masa lalu. Saudara tahu masa lalu itu seperti spion. Kalau saudara setir mobil gambarannya ya, saudara pasti lihat spion. Kalau enggak lihat pasti juga bisa ditabrak. Tapi kalau saudara terus lihat spion, saudara enggak lihat kaca yang besar di depan, itu lebih berbahaya. Makanya kalau kita punya masa lalu itu jangan menjadi fokus. Karena ketika masa lalu itu cuman boleh dilihat sekali-kali. Saya sering melihat masa lalu ketika saya bilang gini, iya Tuhan, kalau saat saya lemah, saya ingat dulu aja Tuhan tolong saya. Saya pernah punya banyak pergumulan hidup di masa kecil aja Tuhan tolong. Masa sekarang pergumulan hidup di masa-masa saya setelah saya menikah ada masalah, saya tidak akan ditolong Tuhan. Mengingatkan kita akan kebaikan Tuhan, mengingat kita akan hal-hal yang baik supaya kita tetap punya semangat, kita tetap punya pengharapan di dalam Tuhan. Amin. Dan saudara tidak perlu lihat, saudara lihat ya, ada satu ayat yang bagus. Waktu hidup saya rasanya lihat keadaan begitu terpuruk. Buka di Mazmur 139 ayat 14. Waktu saya berkata gini, Tuhan, saya ini bukan siapa-siapa, saya tidak bisa berbuat apa-apa, hidup di dalam masalah saya sudah tidak berdaya. Tapi waktu firman Tuhan ini hadir dalam hidup saya, ini yang menjadi kekuatan saudara. Lihat ya, aku bersyukur kepadamu oleh apa? Karena kejadianku yang dahsyat dan ajaib, apa yang kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Hari ini Tuhan cuman ingatkan saudara, tidak perlu lihat kegagalanmu, bagaimana engkau terpuruk di masa lalu. Tapi Tuhan mau kita semua bangkit. Merdeka dari masa lalu, melihat hari depan yang Tuhan sudah berkata gini, aku sudah sediakan banyak janjiku, aku sudah sediakan masa depanku yang penuh pengharapan, aku sudah sediakan berkat, anugerah yang terbesar, sukacita. Itu sebabnya
Pagi ini Tuhan mau saudara dan saya bersyukur. Tidak ada yang hari ini dengan kehilangan, kerugian, kehancuran, saudara tidak bisa mengucap syukur. Saudara bersyukur karena dibalik kegagalan, keterpurukan, rumah tangga, keuangan yang hancur, katakan, Tuhan, aku tetap percaya bersama Tuhan. Kejadianku pasti dahsyat dan ajaib. Karena kita punya Tuhan yang siapa? Tuhan yang berpihak kepada saudara, Tuhan yang dahsyat dan ajaib. Lah kalau kita punya Bapak yang dahsyat dan ajaib, kira-kira kejadian hidup yang terjadi nanti pada saat ditutup dengan tanda titik, kira-kira kejadian hidupnya dahsyat atau biasa-biasa? Kira-kira keuanganmu yang tergoncangnya besar nanti berakhirnya dengan biasa-biasa atau dahsyat atau ajaib. Lah kalau ajaib dan dahsyat berarti sekarang harus siap apa saudara? Saya dulu diingatkan Tuhan gini, enggak usah takut. Memang hidupmu aku buat seperti nyangkon dredeg-dredeg. Aduh Tuhan, aduh Tuhan. Kalau ndak dredeg-dredeg, ndak akan lihat kedahsyatan dan keajaibanku. Lihat, kalau dipikir-pikir, jujur, wanita Samaria punya 5 suami. Dahsyat ndak bisa menyelamatkan banyak orang. Dahsyat ndak saudara? Saya dulu ibu sosialita yang ndak bisa apa-apa, banyak pengangguran. Kira-kira kalau hari ini saya bisa khotbah, saya bisa tulis buku renungan sampai 7 tahun. Kira-kira kejadian hidup saya dahsyat enggak sama Tuhan? Ajaib enggak? Tanpa sekolah Alkitab saudara. Kira-kira Tuhan itu dalam hidup saudara nanti, walaupun engkau punya hutang besar, walaupun engkau punya masalah besar, tapi kalau hari ini engkau benar-benar berkata, Tuhan, aku bukan orang yang korban masalah, aku ini pahlawan, aku ini pasti hidup berkemenangan bersama Tuhan. Percayalah, kalau itu menjadi imanmu, maka setiap proses kehidupanmu akan ditutup dengan tanda titik happy ending. Eli akan melihat, mengalami kedahsyatan dan keajaibanku. Tepuk tangan buat kemuliaan Tuhan. Jadi jangan merasa kalau di saat kelemahan saudara arahnya hancur, ya hancur beneran. Kalau kita melihat keadaan di saat kelemahan, keterpurukan saudara, saudara katakan, di saat kelemahanku lah sebentar lagi aku pasti lihat kuasamu sempurna, hidupku akan berakhir dengan kedahsyatan, keajaiban. Dikatakan 3K. Apa saudara mulai ditangkap? Kesempurnaan, kedahsyatan, keajaiban akan kuasa Tuhan akan menyertaiku sampai pada akhirnya. Amin. Yuk kita lihat berikutnya. Bagaimana kita jangan menoleh ke belakang. Lihat Lukas 9 ayat 62. Lukas 9 ayat 62 ya. Saya pakai baju doreng ini, pinjem bajunya anak saya saudara. Ini tadi cari sampai 1 lemari, saya bingung, aduh mau pakai kaos kok ya khotbah pakai kaos kok kurang sopan gitu ya. Jadi pakai jaket ini. Tapi bagus ya saudara. Dari tadi saya enggak pede gini, aduh baju apa ini. Tapi tidak apa-apa, saya percaya hari ini khotbah ini akan membawa saudara move on nanti ya. Lukas 9 ayat 62, yuk kita baca. Lukas 9 ayat 62. Bukan ini, oh ya, setiap orang yang siap untuk apa saudara? Membajak, lihat ya. Tetapi menoleh kemana? Berarti lihat masa lalu. Apa kata firman? Tidak
layak untuk kerajaan Allah. Artinya gini, waktu hidupmu sudah terjadi, yang terjadi ya sudah, biarin. Mau itu gara-gara kesalahanmu, kegagalanmu, kebodohanmu, terlalu serakah, terlalu cerewet, sampai akibat dari cerewetmu ini memakan buah-buah perkataan yang digemakan. Saudara ngalami masalah hari ini. Tapi Tuhan bilang gini, ingat ya, ketika engkau hari ini merdeka, sadar siapa engkau, aku tahu engkau debu, punya banyak kelemahan, kekurangan. Itu sebabnya ketika engkau terpuruk dan kau datang kepadaku, hari ini aku sudah beri engkau ladang, tanah yang siap engkau tabur benih. Jangan salah lagi, yang sudah berlalu. Tahu misalnya saya dulu, Tuhan ingatkan gini, kamu tahu Eli, sampai suamimu hari ini bisa seperti ini. Apa kesalahan yang terbesar kamu lakukan? Saya mulai tanya sama Tuhan. Tuhan kasih jawabannya. Salah satunya karena kamu istri yang tidak bisa tunduk dan hormat kepada suami. Dikasih bulanan lebih dari 10 juta. Cerewetnya luar biasa. Sementara di luar sana cuman cetiau gopek jing. Tapi so sweet. Bisa melayani dengan segenap hati. Bisa bilang puji suamimu, ganteng ya. Baiknya kamu, aku kasih kamu minum makan kira-kira. Ini 10 juta lebih, tiap pulang cuman dikasih muka kayak kuda Nil. Apalagi kalau sudah pulang terlambat, ya kita mulai interview kayak satpam. Tadi kemana? Handphone kenapa mati? Jam 2. Ternyata padahal baterainya habis. Ya, pusing, pulang lihat cuman yang namanya cicarowo. Sementara ketemu yang gopek jing, yang cuman 1 juta. Tapi ketemunya enggak pernah ngomel, ketemunya dipijat. Jujur Tuhan ingatkan saya, masa lalumu yang buruk, itu yang perlu diperbaiki. Mulutmu, dulu kalau suami saya macem-macem, tanya mama saya merasa masih muda, dulu masih laku, masih cantik ya, belum melebar ke kanan ke kiri, ndak ada yang namanya samcam, ndak ada saudara. Bilangnya gini, kalau kamu berani keluar rumah, cerai. Buah perkataan saya, kesombongan saya di masa lalu, itu makan buahnya. Dan di situ Tuhan cuman ingatkan gini, Eli, ndak ada kata terlambat. Hari ini kamu berdiri di masa yang terpuruk, memang terpuruk, tapi di depan itu ada satu ladang yang siap kamu bajak. Jangan salah lagi dalam menabur benih. Karena kalau kamu terus melihat suamiku, Tuhan, saya dulu bilang gini, Tuhan betapa teganya. Habis manis sepadi buang. Anak 3 dulu sebelum punya anak janji sehidup semati. Wah, sekarang yang namanya puisi sudah ndak ada saudara. Yang ada tiap ketemu cuman bilang ini, ndak usah deket-deket, muak, jijik. Kira-kira kalau hidup saya cuman terpuruk dengan apa yang terjadi, saya lihat masa lalu, banding-bandingkan. Ya, kok sekarang istrinya kayak, saya kayak keset Tuhan. Kok rasanya saya ndak dihargai, mati aja bunuh diri. Kasian ya kalau ibu-ibu gara-gara cinta suaminya hilang mau bunuh diri. Itu orang yang paling malang. Jangan sampai hanya karena masalah kita berhasil iblis mencuri. Dan Tuhan mengingatkan gini, setiap kali engkau melihat ke depan, sesekali flashback buat masa lalumu. Ingat ya, kejadian yang boleh kamu lihat. Oh iya ya, dulu gara-gara cerewet,
nanduk, ndak hormat sama suami, akibatnya ini. Perbaiki, mulai diperbaiki. Nah, lihat masa lalu itu cuman belajar dari pembelajaran masa lalu, itu boleh dilihat. Tapi jangan sampai direnungkan, difokusi. Ada orang yang saking stresnya, lihat usahanya bangkrut saudara. Nggak sakit apa-apa. 2 bulan mati loh saudara. Orang yang tadinya sehat gara-gara dia sudah tahu bahwa dia bakal bangkrut, semua asetnya sudah disekolahkan di bank. Orang kaya loh saudara, hanya karena mendapat satu masalah di masa lalunya, dia itu orang Kristen. Dia merasa harga diri saya di mana, ndak siap rumah besar nanti dijual jadi rumah kontrakan. Emangnya Tuhan ndak bisa mengupgrade rumah kontrakan kalau engkau membajaknya dengan benar? Percayalah, kalau Tuhan berkata, aku tidak mau berhutang atas jerih lelamu, berarti kerugianmu itu pasti diganti. Amin. Tapi seberapa banyak kita bisa percaya sama Tuhan? Lihat berikutnya, Yesaya 43 ayat 18-19. Ini yang perlu saudara pelajari. Hari ini kita perlu merdeka dari masa lalu. Yesaya 43 ayat 18-19. Yuk kita baca. Firman-Nya, lihat ya. Janganlah ingat-ingat hal yang dahulu. Janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Lah berikutnya, apa yang Tuhan akan lakukan untuk ke depan? Lihat. Nah, kalau suruh lihat itu tidak boleh ke belakang. Lihat di depan. Ini buat saudara semua berita sukacitanya. Siapapun saudara hari ini dengan kegagalanmu, keterpurukanmu, kebangkrutanmu, lihat, aku hendak membuat sesuatu yang apa? Yang baru, yang sekarang sedang tumbuh. Belumkah kamu mengetahui? Ya. Hendak lagi apa saudara? Membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Jujur, kalau orang lagi ngalami keterpurukan seperti saya, mungkin saudara bilang gini, Tuhan, aku lagi di padang gurun, di padang belantara. Mau berharap apa? Saya dulu bilang gini, mau berharap apa Tuhan? Suami yang sudah punya 2 anak, yang saya harapkan itu apa coba? Pengharapan saya bukan hanya di padang gurun, padang belantara, padang yang keringnya luar biasa. Tapi Tuhan mengingatkan ayat ini. Tuhan bilang gini, jangan terus lihat kegagalanmu, jangan terus lihat kesalahan suamimu, tapi ingat hari ini 3 hal. Buka PowerPoint saya. Siapapun kita semua mungkin ada di padang belantara, padang gurun, padang yang panasnya luar biasa buat saudara capek. Tapi sekali lagi jangan pernah berhenti untuk membajak, menabur benih, bukan ini. Jangan menoleh ke belakang. Yang pertama yaitu ini, hari ini pastikan saudara dan saya tahu firman. Firman ini pasti memerdekakan saudara ketika saudara bilang gini, aku tahu di tengah kegagalan rumah tangga keuanganku, Tuhan sedang membuat sesuatu yang baru. Amin saudara. Yang baru itu sesuatu yang tidak pernah saudara pikir, tidak pernah saudara lihat, tidak pernah timbul dalam hati. Tapi Tuhan bilang gini, aku sudah sediakan. Tinggal kamu hari ini jangan lihat ke belakang terus, tapi lihat ke depan. Yang kedua, Tuhan bilang gini, jangan takut menjalani padang
gurun. Kalau itu memang belum selesai, proses padang gurun yang membuat saudara capek, kepayahan hari ini dengan masalah, Tuhan tetap berkata, aku tetap sanggup membuat jalan. Sekalipun orang berkata mana mungkin, sulit, susah. Tapi kalau Tuhan yang berjanji, Tuhan akan membuat jalan. Berarti di padang gurun sekalipun, waktu saudara jalani dari tahun ke tahun, selalu ada jalan. Amin. Selalu ada jalan. Makanya saya sering bilang sama orang yang konseling yang terpuruk, percayalah, kalau satu pintumu masih tertutup, tapi kalau Tuhan yang berjanji membuat jalan, nanti dalam proses satu pintu itu pasti membuka banyak pintu. Gak mungkin karena dia selalu punya jalan. Mungkin buat akal pikiranmu untuk memulihkan rumah tangga, keuanganmu, kanker yang sudah stadium akhir, saudara gak sanggup. Tapi bukan buat Tuhan. Kemarin saya dengar satu cerita, hidup ini miris ya. Jujur orang yang mungkin hari-hari ini merasa hidupnya sudah sakit ya, tapi siapa tahu ada seorang suami yang lagi nganter istrinya berobat ya. Kankernya itu sudah stadium akhir. Orang berpikir bahwa yang mati pasti istrinya ya. Orang pasti berpikir seperti itu. Tapi siapa yang tahu dalam kehidupan ini, gak ada yang tahu. Tiba-tiba suaminya waktu nganter istrinya berobat, di tengah selesai nganter istrinya kemo, suaminya yang meninggal duluan saudara. Yang sehat, yang enggak punya sakit, yang segar bugar, malah yang stadium akhir enggak mati saudara, hidup. Makanya dari situ kita jangan pernah membatasi kuasa Tuhan. Hidup ini jangan banyak dipikir. Makin dipikir makin pusing 7 keliling. Ayo jujur, saudara enggak bisa tidur kenapa? Kalau sulit tidur kenapa? Mikir kan? Orang hari ini stres, depresi, enggak bisa makan enak. Bu Eli, saya ini kalau stres makan steak itu enggak enak. Ya jelas. Lawang pikirannya terus jalan ya, walaupun makan steak ya kayak makan enggak ada rasanya. Tapi waktu engkau hari ini sudahlah, hidup ini dijalani aja. Kenapa? Karena Tuhan berjanji sendiri, yang buat jalan nanti Tuhan. Padang gurun itu bukan horor saudara. Karena di tengah padang gurun Tuhan tetap berjanji bukan melepaskan saudara, tapi dia tetap berjanji membuat jalan. Kalau membuat jalan perlu saudara banyak pikir. Hari ini yang banyak pikir bertobat ya. Jadi setiap hari kalau pahlawan itu berkata apa? Aku ini pahlawan. Hari esok selalu jauh lebih baik. Sekalipun faktaku hancur-hancuran, aku tetap akan berjalan maju, membajak apa yang Tuhan sudah percayakan buat saya, supaya ketika saya pulang, saya menuai sorak-sorai kemenangan. Amin. Amin, tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Yang ketiga, kenapa kita perlu melupakan masa lalu? Karena Tuhan membuat sungai-sungai di padang belantara. Sudahlah, hari ini kalau engkau bisa merenangi sungai itu gini loh. Sungai itu semakin diikuti ringan enggak bebanmu. Tapi kalau saudara berusaha melawan arusnya sungai, sampai enggak di tempat tujuan? Enggak sampai. Nah, seringkali kita tidak bisa menikmati sungainya Tuhan. Kita ini ketika menghadapi apa yang kita doakan, malah kebalikannya. Saudara berusaha mengelawan arus sungainya Tuhan. Sehingga saudara capek. Orang kalau ngelawan arusnya sungai, diam di tempat, tenagamu habis, capek. Sampai enggak? Sampai enggak? Tapi akhirnya saudara kepayahan. Akibatnya apa? Stres, bunuh diri.
Tapi kalau kita hari ini di padang belantara sekalipun, saudara ikuti aja. Besok berdoa tambah parah, suamimu didoakan supaya bertobat, malah ndak pulang rumah. Haleluya, puji Tuhan. Yang penting aku ikuti aja Tuhan sungaimu, yang pasti Tuhan akan semakin buka jalan. Amin. Dulu tanya ya, waktu kita awal-awal mendoakan suami saya. Kita ini punya tim ya, beberapa pendoa termasuk mama saya, termasuk Cik Sian, tahu pasti orang lama. Tiap bulan, tiap hari sampai 40 hari, tiap hari berdoa. Dalam nama Yesus, aku tengking roh perzinahan, jangan sampai nikah siri, jangan sampai punya anak, jangan sampai ini, jangan sampai ini. Terus loh saudara, kita fokus dengan hasil. Kita berusaha melawan kehendak Tuhan. Pokoknya Tuhan jangan terjadi, jangan terjadi. Saudara tahu, apa yang kita lakukan jangan terjadi semuanya. Capek enggak? Dari situ kita mulai ambil keputusan, berdoanya berubah. Makin memaksakan kehendak kita, makin kecewa. Makanya ada orang yang bilang gini sama saya, Bu Eli, sekarang saya enggak mau berharap banyak sama Tuhan. Loh, kok bisa? Makin berharap ya Bu Eli sama Tuhan, Tuhan itu jengkel no. Lah makin berharap, katanya suruh berharap tiap hari, berharap. Tapi apa yang saya harapkan jawabannya makin terjadi seperti yang enggak saya maui. Jengkel no enggak. Makanya makin berharap sama Tuhan, saya ini kecewa sama Tuhan. Saya bilang, Bu, salah. Orang berharap itu tetap pakai iman. Lah kalau berharapnya dengan melihat fakta, itu bukan pengharapan orang benar. Orang dunia berharapnya perlu bukti. Tapi kita anak Tuhan berharapnya pakai iman. Amin. Kenapa ibu kecewa? Karena ibu berharap Tuhan jawaban aku. Kenapa kita tidak jadi pribadi yang sekarang berkata, Tuhan, aku percaya sekalipun di padang belantara, ini makin parah padang belantaranya, suatu kali aku pasti menikmati sungai-sungai kehidupan sukacita, sungai berkat, sungai kemenangan, sungai kebahagiaan. Namanya sungai-sungai itu kalau dari Tuhan itu yang terbaik. Jangan takut, semuanya pasti nanti ya. Lihat orang yang tekun menjalani kehidupan, tidak lihat ke belakang, tapi terus fokus ke depan. Saudara akan menikmati sesuatu yang baru. Saudara akan menikmati jalan berkemenangan sama Tuhan. Dan saudara akan menikmati sungai-sungai kebahagiaan. Amin. Yang berikutnya, yuk kita lihat bagaimana merdeka dari masa lalu. Waduh, masih banyak. Yoel 2 ayat 12 sampai 13. Yoel 2 ayat 12 sampai 13. Saya akan singkat. Ini 3 poin yang akan kita bahas. Tetapi sekarang juga demikianlah firman Tuhan. Berbaliklah kepadaku dengan apa saudara? Segenap hati berpuasa. Nah ini Victory lagi puasa 40 hari. Saudara, harapan kita puasa bukan memaksakan kehendak Tuhan, tapi saudara tahu firman Tuhan berkata berbalik, ancur hati. Saudara ngakui kelemahan saudara dan saudara butuh Tuhan dengan menangis dan mengadu. Berikutnya 13. Koyakkanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Berbaliklah kepada Tuhan Allahmu, sebab apa saudara? Tuhan pengasih, penyayang, panjang sabar, dan berlimpah kasih setianya. Jadi hari ini 3 hal saudara, percayalah, yuk buka PowerPoint saya. Kalau kita mau merdeka dari masa lalu, yang Tuhan mau itu koyakkan hati. Kalau kita sudah menyadari masa lalu kita, keserakahan kita, kebodohan kita,
Hari ini kita ngalami masalah akibat mulut saudara yang hari itu mengatakan apa yang saudara gemakan, bangkrut, krut, cerai, rai, yaitu terus. Ya, hidupmu susah. Maka 3 hal yang perlu kita lakukan kalau kita hari ini merdeka dari masa lalu. Yang pertama adalah hancur hati. Akui setiap pelanggaranmu. Yang kedua, jangan pakaianmu. Jangan hancurkan hidupmu karena engkau melihat masa lalu. Jujur, waktu saya ngalami keadaan seperti itu, iblis bilang gini, bales, suamimu laku, masa kamu ndak laku? Bodoh, jujur. Wong suamimu, kamu masih muda. Dalam hati saya, siapa yang mau buy one get four, saudara? Sudah kepala hampir 4, ya, jujur. Tapi pikiran yang ditanam di iblis itu selalu berusaha. Jujur, kalau kita lihat masa lalu, kita pingin balas dendam. Saya pingin balas dendam, sampai sempat timbul pikiran gini, apa saya sewa berondong aja ya. Kalau enggak ada orang mau suka sama saya sewa berondong, saya jalan di depan suami saya. Biar tahu rasa gitu ya. Saya kepingin tes, dia masih punya cinta enggak sama saya. Tapi dari semua itu ketika saya baca firman, Tuhan bilang gini, jangan hancurkan hidupmu hanya karena engkau lihat masa lalu. Lihat perbuatan suamimu, engkau pingin balas dendam. Tapi hari ini kita percaya yang ketiga Tuhan cuman ingatkan, berbalik aja. Waktu engkau berbalik, akulah Tuhan Allah pengasih, panjang sabar. Allah yang apa tadi itu 4, pengasih, panjang sabar, penyayang, berlimpah kasih setianya, pasti akan memberkati hidup rumah tanggamu kembali. Untung saya ndak hancurkan hidup saya. Coba saya juga mikir cerai, mungkin hidup saya hancur, saudara. Nggak jadi hamba Tuhan hari ini kalau cerai. Cuma mikir harga diri ya, sorry Eli Kurniawati. Jangan main-main, siapa saya? Eli Kurniawati. Jangan diinjek-injek ya. Awas kalau kamu bisa tunjukkan kelebihan. Oh, Eli Kurniawati laku, Bok. Open PO laku. Ayo open PO, diskon sale walaupun enggak 50%. Saya sale 20%, nantilah antri, enggak tahu yang antri siapa. Yang antri saya bisa bayangin, yang antri. Saya pernah dikatakan sama Lydia, iya ya, Bu Gems hilang 1 tumbuh 1000. Masalahnya 1 aja belum tumbuh, boro-boro 1000. Yuk berikutnya ya. Jadi merdeka dari masa lalu, lihat 3 hal. Yang pertama yaitu hancur hati. Jangan hancurkan hidup kita, berbalik aja kepada Tuhan. Sudah, yang berlalu sudah berlalu, yang penting siap membajak. Membajak itu enggak bisa hancur hati, enggak bisa maksudnya sombong hati. Hancur hati harus hari ini. Sementara hidupmu hari ini jangan dihancurkan. Kalau engkau membalas, engkau bercerai, engkau hari ini mikir jalan yang buruk, maka ini yang dibajak gagal. Ladangnya Tuhan gagal. Lihat 1 poin demi 1 poin. Hancur hati itu tadi, Yoel 2 ayat 12. 3 hal ya. Yang pertama apa saudara waktu hancur hati? Akui pelanggaran. Kalau datang ke tempat ibadah, Tuhan ingatkan, pulang itu nanti jadi istri, jangan banyak bacot ya. Suamimu walaupun belum transfer berhasil, jangan ngomel, ngucap syukur. Ndak usah dihakimi. Sekalipun hari ini dalam keadaan kita punya keadaan kehidupan yang susah, sudah Tuhan, aku akui pelanggaranku. Semua rugiku ini dulu aku serakah, investasi salah. Setelah akui apa yang kedua? Tinggalkan pelanggaran. Yang ketiga, hidup takut akan Tuhan.
Buka Amsal 28 ayat 13. 2 poin lagi kita selesai. Ini yang paling penting saudara. Ini ayat selalu terekam dalam pikiran saya. Setiap kali saya jatuh di dalam pelanggaran, saya cepet-cepet lari sama Tuhan. Amsal 28 ayat 13. Ini ayat yang penting. Jadi kalau saudara ngakui ada kesalahan, misalnya saudara habis marah sama orang, mertua, sama suami, ini yang perlu dilakukan. Siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung. Tetapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan apa saudara? Disayangi. Siapa yang mau hidup beruntung dan disayangi? Tiap kali dengar firman, saudara ditegur salah, jangan lagi ndak ngakui di depan Tuhan. Saya belajar setiap hari saya pakai ayat ini. Setiap kali saya mau tidur, saya tahu kenapa. Saya selalu ingat gini, Tuhan memberkati orang yang dicintainya pada waktu tidur. Waktu sebelum tidur, ini waktunya beres-beres hati. Kalau malam Tuhan bilang gini, kamu tadi habis marah, habis fitnah orang, habis ngelukai hatinya orang, hatinya anakmu, hatinya suamimu. Dan saya langsung ngomong, iya Tuhan, aku akui. Dan waktu saya mau berjanji meninggalkan, saya biasanya walaupun sama anak, tanya mama saya sama anak kalau Tuhan tegur tadi saya marah, saya cepat WhatsApp anak saya. Atau ketemu anak saya bilang gini, mama minta maaf ya, tadi mama emosi, mulutnya mama kasar. Setiap kali kalau Tuhan tegur itu, tidak peduli sama anak, sama pembantu aja. Kalau saya melakukan kesalahan, tanya mbak saya diri. Kalau setiap kali saya sudah keburu-keburu ngomel, Tuhan ingatkan, kamu tadi habis marahi pembantu. Ayo cepat minta maaf sebelum pelayanan. Haleluya puji Tuhan. Oh ya Tuhan. Tadi habis marah mau haleluya puji Tuhan. Cepat-cepat. Supaya apa? Supaya saya tahu waktu saya khotbah, Tuhan itu kasih saya urapan saudara. Kenapa? Karena saya beruntung dan disayangi. Tapi kalau saya ditegur sama Tuhan, saya bilang gini, enggak apa-apa, Tuhan memang pembantu kok. Lah saya gaji dia, kalau dia ya diomeli ya maklum lah Tuhan, enggak usah lah pembantu nanti kalau di ngomongi maaf nanti besar kepala. Wah ini sering kali kita melakukan ini. Khususnya ibu-ibu juga, kalau coba ayo disuruh minta maaf sama mertua, ayo coba. Apalagi mertua yang galaknya kayak nenek lampir. Coba sekalipun saudara hari itu tidak salah, tapi mertuamu mulai dari pagi buka mata sampai Bu Eli kalau belum tak kasih obat tidur itu stereo terus Bu Eli. Terus radio rusak mau tak kasih obat tidur aja biar sepanjang hari ngorok Bu Eli. Saudara hati-hati. Kalau itu ditegur dan saudara tidak ngakui, maka saudara kehilangan keberuntungan dan disayangi Tuhan. Jangan main-main. Ini direkam saudara. Amin. Yang berikutnya, jangan hancurkan hidup kita. Buka 2 Korintus 5 ayat 17. 2 Korintus 5 ayat 17. 2 Korintus 5 ayat 17. Nah, lihat ya. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, saudara dan saya sudah jadi apa? Ciptaan yang baru. Masa lalu ikut enggak? Masa lalu sudah terkubur enggak? Kalau ciptaan yang baru berarti masa lalumu sudah dihapus. Sekarang statusmu di dalam Tuhan sudah ciptaan yang baru. Lihat. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Berarti saudara dan saya hari ini jangan pernah membandingkan hidupmu. Sekalipun engkau punya 5 suami, Tuhan tetap berkata, ini yang parah aja 5 suami. Tuhan tetap berkata sama wanita Samaria, aku tidak memperhitungkan kegagalan dan dosa-dosamu. Tapi ketika hari ini engkau hancur hati dan kau tidak hancurkan hidupmu, di mataku engkau adalah ciptaan
ciptaanku yang baru. Dan saudara lihat, buka bagaimana ciptaan yang baru. Kalau saudara bisa tahu ya, orang yang jadi ciptaan yang baru di depan itu siap membajak. Maka Galatia 6 ayat 9 itu akan saudara lakukan. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Jadi waktu saya ngalami proses, Tuhan bilang gini, Eli sekarang enggak usah lihat dosanya suamimu, besarnya kesalahanmu. Kalau kamu mau bajak hidupmu di depan bersama dengan aku, jangan jemu-jemu berbuat baik sama suamimu ini. Suami yang spesial ini, jangan sampai hidupmu gagal karena engkau membandingkan belum baik, sorry. Tunggu baik dulu, tunggu pulih dulu, baru saya mau jadi baik. Enggak. Tapi mulai hari ini buka 3 PowerPoint saya. Setelah itu yuk pemain musik boleh maju ke depan. 1 pembahasan kita selesai. 3 hal. Nah ini, kalau kita sudah hari ini hidup menjadi ciptaan yang baru, jangan melihat kembali kepada apa saudara? Dosa-dosa yang telah diampuni. Dosa merah seperti kermisi, waktu engkau hancur hati, maka dosamu sudah menjadi putih seperti salju. Nggak usah lihat gini loh, dulu aku kan mantan pezina saudara, mantan pelakor, mantan koruptor, nggak ada saudara. Ciptaan yang baru. Yang kedua, jangan melihat kegagalan di masa lalu sehingga membuat kita merasa sebagai orang yang gagal. Jadi hari ini kalau ciptaan yang baru, kegagalanmu sudah dijadikan keberhasilan enggak sama Tuhan? Jadi keberuntungan enggak? Pasti. Kenapa? Karena Tuhan sendiri berjanji, aku akan membawa engkau naik jadi kepala. Aku akan membawa perjalanan hidupmu berhasil dan beruntung. Berarti rumah tangga keuanganmu yang terpuruk di masa lalu, kalau hidupmu di masa yang akan datang, kira-kira terpuruk, hancur. Tapi hidupmu berjalan, saudara kan lihat gini, oh ternyata semuanya mendatangkan kebaikan. Ternyata bangkrutku jadi berhasil. Malah bangkrutku itu dibawa Tuhan naik, jadinya untungnya lipat. Itu yang akan Tuhan genapi. Tapi jangan lihat terus gagalnya, ruginya dihitung. Main hitungan terus kalkulator, tuh dulu bisa beli rumah ya, beli cuanse, beli mobil, hari ini ndak ada uang, bojen, bokek, bokangguan, do Tuhan sudah ndak punya semua, bokek. Kalau itu jadi pemikiran saudara, maka saudara ndak akan lihat yang namanya berhasil, beruntung, naik jadi kepala. Yang ketiga, jangan mengingat pada konflik atau perselisihan yang menimbulkan kepahitan, kemarahan. Berapa banyak orang tidak bisa move on dari sakit hati karena iblis waktu berdoa. Saya dulu gitu, kalau sudah menyembah Tuhan, ya saya sudah nyanyi sebab kau besar, perbuatanmu ajaib. Wajah pelakor muncul saudara. Tiba-tiba lihat wajah itu muncul. Postingannya di Instagram yang posting tas baru muncul saudara. Akibatnya apa? Drop langsung. Tadinya masuk dalam hadirat Tuhan mau menyembah, lah kok wajah pelakor. Ingat penyembahan. Oh kurang ajar, ikut tasku, ikut digondol, ikut tasku, sajane tasku, ikut barangku, ikut aduh itu rumahku Tuhan. Ingat terus. Dan itu saya lakukan beberapa saat sampai Tuhan bilang gini dalam hidup saya. Eli, kalau kamu inget-inget terus yang hilang, yang dicuri wanita itu,
kamu ndak akan lihat pengembaliannya nanti. Kamu percaya apa yang dicuri itu hakmu, pasti aku kembalikan karena aku tidak mau berhutang. Ingat ya. Waktu itu saya renungkan, iya ya. Kalau saya ingat terus jumlah nominal yang rugi, Tuhan bilang kamu ndak akan lihat. Ingatnya cuma sakit hati. Tapi waktu legowo, ya sudahlah Tuhan, yang hilang untuk dikembalikan. Dan Tuhan genapi saudara. Hari-hari ini yang hilang itu benar-benar dikembalikan lipat-lipat. Satu kali tanpa saya sadar Tuhan bilang gini, kamu lihat ya, kamu bisa ada hari ini. Kenapa? Saya tanya, kenapa Tuhan? Berkat ini dari mana? Karena aku memperhitungkan yang sudah kamu tabur dengan ikhlas. Kamu ndak kutuki itu pelakor. Kamu tetap doakan, berkati dia. Maka hari ini apa yang ada di dalam berkatmu itu yang hilang, aku yang melipat gandakan. Amin. Makanya hari ini yang sudah dicuri uangnya, ditipu tetangga, sudah. Jangan kalau doa ingat gini, mati yo ae kon. Nang cepet ketobrak motor. Jangan sekali-kali. Kalau kata kutuk, semua berkat Tuhan akan ditutup saudara. Tapi waktu engkau berkata berkat, mendoakan yang baik, yang terjadi, berkat ada di atas kepala orang benar. Amin. Yang terakhir, yuk berbalik kepada Tuhan, buka di Efesus 4 ayat 22 sampai 24. Baca. Efesus 4 ayat 22 sampai 24. Kita baca sama-sama. Yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu lagi ya, harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Jadi kalau saudara sampai di bawah masalah itu bersyukur. Karena kalau saudara saya kalau tidak dipukul dengan suami saya ini tetap jadi Eli manusia lama. Sekalipun saudara panggil saya Bu Gembala, percayalah. Kalau saya bisa jadi gembala tanpa proses remuk hati, saya jalan di mall, saudara sapa saya tidak akan mau sapa saudara. Jujur, kesombongan saya pasti ada. Tapi waktu Tuhan mengingatkan hidup saya, kamu harus berbalik. Tidak ada jalan lain. Mau lihat jalanku harus berbalik. Tanggalkan manusia lama, copot semua atribut sombong, atribut yang namanya suka, marah, semua harus dicopot. Itu nafsu yang akan menyesatkan saudara dan saya. Berikutnya, supaya kamu diperbaharui dalam apa? Roh dan pikiran. Berikutnya, dan mengenakan apa saudara? Manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Buka 3 hal. Yuk kita buka. Hidup yang pertama yaitu hidup menanggalkan apa saudara? Manusia lama, diperbaharui dalam roh dan pikiran, hidup dalam kebenaran dan kekudusan. 3 hal ini saya sudah selesai. Saudara pulang bawa sesuatu, siap membajak di depan. Saudara tidak perlu lihat masa lalu cuma dilihat sebentar-sebentar. Oh ya, dulu aku belajar dari kesalahanku. Oh ya, dulu Tuhan tolong aku, hari ini aku pasti ditolong Tuhan. Siap, hancur hati, jangan hancurkan hidupmu dan berbalik kepada Tuhan. Buka quote yang terakhir pemain musik, yuk maju ke depan. Hari ini adalah hari kemerdekaan. Saudara dan saya pulang dari tempat ini, jadilah orang yang merdeka.
Jangan sampai saudara hidup jadi orang Kristen sejak lahir, tapi saudara terus diperbudak oleh iblis. Kenapa? Karena saudara tidak bisa merdeka dari masa lalu. Tuhan sudah berkata, hari ini engkau pemenang. Hari ini engkau sudah menjadi ciptaan yang baru. Lepas statusmu dulu. Yuk kita baca sambil bangkit berdiri. Kita mau ucapkan ini keras-keras. Saudara yang hari ini terus ingat perbuatan orang jahat, saudara belum move on. Saudara yang terus mengingat kerugian, kebangkrutan masa lalumu, saudara belum jadi orang yang merdeka. Tapi mari ini yuk kita mau ucapkan 1, 2, 3. Jangan hidup sebab, sekali lagi, jangan hidup sebab janji dan berkat Tuhan ada di masa depan. Beri tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Saudara tundukkan kepala, saudara hari ini Tuhan hadir di tengah-tengah saudara. Saudara yang punya masa lalu, sampai hari ini iblis terus mengintimidasi hidupmu. Hidupmu tidak bakal bisa sukses. Kamu ini sudah nasibmu seperti ini. Kamu tidak akan pernah bisa berubah. Suamimu tidak akan bisa berubah, keuanganmu tidak bisa berubah. Ini sulit. Tapi firman Tuhan hari ini berkata, ketika engkau tidak melihat kegagalanmu, siapa hidupmu di masa lalu, aku sudah siapkan ladang yang siap dibajak di depan. Bahkan engkau akan tahu bahwa bersama dengan aku, kejadian hidupmu bukan lagi hidup yang sial, hidup yang malang, hidup yang terpuruk. Tapi bersama aku kejadian hidupmu dahsyat, ajaib. Dan kau akan melihat kuasaku yang sempurna. Itu akan terjadi. Hari ini Tuhan mau saudara buang masa lalu. Saudara yang pingin hari ini merasakan kelegaan. Saudara tidak pingin terintimidasi dengan masa lalu. Saudara bisa taruh tangan di dada. Saudara mulai katakan, Tuhan, aku ini pahlawan. Aku ini bukan korban hutang. Bukan korban daripada wanita tobat pelakor yang berusaha menghancurkan rumah tanggaku. Tapi aku ini pahlawan di saat aku tidak berdaya. Terima kasih Bapa. Kami percaya Tuhan, pulang dari tempat ini kami semua pasti diubahkan. Mental kami tidak akan pernah lihat masa lalu menjadi fokus. Kami hanya sekali-kali bisa melihat masa lalu. Karena kami berjalan dengan Tuhan, sesuatu yang baru sedang tumbuh. Dan itu Engkau sudah sediakan buat setiap kami. Terima kasih Bapa, biarlah setiap anak-anak-Mu ketika pulang dari tempat ini mereka diubahkan. Engkau memberkati juga Tuhan hari ini juga. Ketika kami juga memperingati kemerdekaan bangsa dan negara kami. Kami berdoa terus untuk bangsa dan negara kami. Kami memberkati Indonesia Tuhan. Kami memberkati negara Indonesia menjadi negara yang dimana banyak orang-orang yang takut akan Tuhan. Akan terjadi pertobatan lawatan yang luar biasa buat Indonesia Bapa. Terima kasih Bapa. Berkati juga setiap anak-anak-Mu yang sudah melayani pagi ini, jeripaya mereka tidak pernah sia-sia. Dan kalau sebentar kami mau memberi yang terbaik, kami tahu bahwa Engkau sudah memberkati tangan-tangan setiap kami. Dan kami percaya Tuhan, kalau sesudah kami memberi yang terbaik, kami mau berpisah satu dengan yang lain. Biar kami mengangkat tangan kami juga. Terimalah berkat Abraham, Ishak, Yakub. Damai sejahtera Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Yang diberkati dan percaya berkata, Amin.